Nah, bukan berarti karena di beberapa negara pemilunya berantakan ya, kemudian bisa disimpulkan pemilu di luar negeri rusuh. Tidak begitu. Karena pelaksanaan pemilu di negara lain masih aman-aman saja, tertib dan juga guyup. Nah, kami punya informasinya untuk Anda. Sepanjang hari Minggu, lebih dari 250 warga negara Indonesia di Hanoi, Vietnam gunakan hak pilih mereka dalam pemilu 2019. Pemungutan suara dilakukan di TPS di Kedutaan Besar RI di Hanoi. Ada 200 pemilih yang datang ke TPS dan 30 pemilih yang telah mencoblos mengembalikan surat suara mereka melalui pos. Seluruh WNI yang menggunakan hak pilih mereka di Hanoi, 134 masuk dalam DPT, 35 orang daftar pemilih tambahan luar negeri, dan 31 orang daftar pemilih khusus. Pemilu di Vietnam pun lancar dan aman. Warga pun sangat antusias dan memuji kesigapan panitia. Bahkan penggunaan surat suara mencapai 95%, di mana 457 surat suara terpakai dari total 489 surat suara yang disiapkan. Antusiasme masyarakat WNI yang berada di Vietnam sangat baik sekali, bukan hanya pada hari ini di mana mereka menunjukkan partisipasinya dengan hadir secara fisik, tapi juga sejak mulai pendaftaran, karena saya rasa masyarakat WNI di Vietnam itu adalah profesional. Tak kalah ramainya juga terjadi di Singapura. Panjangnya antrean warga menunjukkan antusias mereka untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih capres-cawapres dan caleg. Antrean ini bahkan mengular 1 jam sebelum TPS di Kedutaan Besar Indonesia dibuka. Hingga TPS dibuka pukul 6 sore waktu Singapura, kondisi pun tetap aman terkendali. Dubes Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya, optimis partisipasi pemilih Singapura tahun ini lebih tinggi dibanding pemilu 2014 silam yang hanya 22%. Sementara itu di Inggris, pemilihan umum digelar pada hari Sabtu 13 April 2019. Antusias warga pun membludak di TPS KBRI London. Meski di antara mereka berkesempatan melakukan pencoblosan via pos, warga pun rela jauh-jauh datang dari Birmingham, Nottingham, Southampton, dan wilayah lainnya untuk datang ke TPS KBRI London untuk merasakan euforia di hari pencoblosan. Kita penasaran sama euforianya gitu sih. Oh, oke. Sama suasananya. Apalagi ini kan pemilihan presiden pertama buat banyak dari kita kan. Dan ini di luar Indonesia, kita tuh pengen lihat kayak gimana sih pendapat masyarakat tentang pemilihan di luar negeri ya nggak sih? Pemilu di London pun sangat meriah. Suasana tanah air sangat terasa karena ada bazar makanan Indonesia serta panggung hiburan. Sayangnya antusiasme warga kali ini tidak didukung oleh kinerja PPLN London yang tak maksimal. Dimulai dari entry data pemilih yang berantakan hingga beberapa warga sampai tidak mendapatkan surat suara via pos. Karena itulah jadwal pencoblosan yang semula direncanakan tutup jam 7 malam sampai molor hingga jam 9 lebih. Di tanggal yang sama, warga negara Indonesia di Perancis juga menggunakan hak pilihnya. Bukan hanya WNI yang tinggal di Paris saja. Sejumlah warga yang tinggal di kota lain juga memilih untuk mencoblos di TPS KBRI Paris. Alasannya ingin merasakan euforia pemilu dan bersilaturahmi dengan warga lainnya. Ada 4 TPS di Paris dan kondisi pemilu di KBRI Paris Sabtu lalu berjalan lancar dan tertib. Waktu perhitungan suara akan dilakukan bebarengan dengan Indonesia, yaitu tanggal 17 April 2019. Antusiasnya warga pun diapresiasi. Dibanding tahun 2014, kesadaran warga untuk gunakan hak suaranya tahun ini lebih tinggi. Di Stockholm, Swedia, pemilihan umum dilakukan sejak Minggu pukul 8 pagi. Ada lebih dari 1.100 WNI dalam DPT yang 905 diantaranya gunakan hak pilih mereka via jalur pos. Sedangkan 260 lainnya memilih langsung di TPS Wisma KBRI Stockholm. Jumlah tersebut di luar 61 daftar pemilih tambahan. Kondisi pemilu di Swedia pun relatif lancar dan tertib.